Pupan Bengkulu menghadiri program rehabilitasi sosial warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkulu. Kegiatan ini diawali dengan kata sambutan dari Bapak Badan Narkotika Provinsi Bengkulu, menyampaikan bahwa kerjasama yang akan dilakukan dengan beberapa lembaga untuk menurunkan angka pemakaian narkoba yang semakin meningkat. Dan dilakukannya rehabilitasi ini agar kedepannya terdapat perubahan yang lebih baik, menurunnya penggunaan narkoba dan meningkatkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Bahwa pengguna narkoba pengedarannya meningkat. Nah, dengan meningkatnya pengguna pengedar ini kita tidak boleh diam. Kita harus segera mengambil langkah-langkah yang positif dengan harapan mereka-mereka yang terkena, yang menjadi pengedar pengguna ini cepat diatasi baik kesehatannya dan sebagainya. Oleh karenanya kami sepakat dengan KBNNP, KBNN Kota untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap pengguna atau penyalahgunaan narkotika. Kita tadi saksikan bersama bahwa saya sudah melaksanakan pembukaan rehabilitasi. Setelah dilaksanakan sebanyak 120 orang yang akan dilaksanakan rehabilitasi. Sebenarnya rencana terdahulu itu 200. Namun karena ada sesuatu hal dengan penggunaan anggaran, dengan adanya pandemi Covid, maka 200 menjadi 120. Oleh petugas yang telah ditunjuk, mulai dari sekolah, mulai dari tata kehidupan, mulai dari olahraga, dikasih obat dan sebagainya. Nanti ada petugas yang khusus yang akan ada program-programnya yang nanti akan disampaikan. Ya. Berapa lama program selesai, Pak? 6 bulan. Selama 6 bulan. Nah, standarnya 6 bulan. Perdana juga, Pak. Perdana. Jajan ke kabupaten juga, Pak. Nah, nanti akan mengikuti. Ada interaksi langsung. Oh, pasti. Nah. Sudah tahu warga binaan ini, Pak? Kalau jumlah warga binaan itu 2.400 ya. Pengguna narkobanya ya kurang lebih ya. Ya. Nah, ini diponis sampai 4-5 tahun. Sangat berdampak kepada kehidupan pribadi maupun kita kepada pemerintah. Nah, kosnya lebih besar, kemudian dampaknya juga kalau dia menggunakan sebagai pengguna murni, dia diponis 4-5 tahun, sangat menyedihkan. Bagi besar juga pemerintah juga pemerintah, karena kosnya lebih besar. Jadi 5 tahun di penjara harus kita menyiapkan anggaran untuk makan, bagi obat, sakit segala macam. Jadi kalau program rehabilitasi berjalan, kita berharap nantinya ke depan ponis-ponis para korban penyalahgunaan diponis rehabilitasi, bukan lagi ponis penjara. Kira itu, mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik, lancar. Kita berharap dari 120 orang ini semuanya itu benar-benar hidup normal kembali, ya 100% hidup normal itu tadi. Kami dari Pupan Bengkulu ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk mewawancarai Bapak tentang acara pada hari ini, yaitu pembukaan program rehabilitasi sosial. Baiklah Pak, yang ingin kami tanyakan yaitu, bisakah Bapak jelaskan bagaimana program rehabilitasi sosial yang akan dilaksanakan nantinya? Ya, jadi ini yang pertama ya kita terima kasih karena pada hari ini dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan rehabilitasi terhadap warga binaan yang syaratnya dia sebagai korban penyalahguna narkoba untuk melaksanakan program rehab yang memang ini merupakan satu program daripada pihak Kementerian Hukum dan HAM dalam artian Lapas Bengkulu, yang mana tadi kita tahu bahwa sebanyak 200 orang, tapi karena situasi dan kondisi sehingga jumlahnya hanya tahun ini itu 120 orang ya. Nah, ini kerjasama antara BNNP, BNN Kota Bengkulu dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan Lapas Bengkulu. Nah, untuk kita melaksanakan tahapan rehabilitasi dengan tujuannya supaya orang-orang yang sudah ada atau warga binaan yang sudah terpapar atau korban
narkoba ini, selama mereka di sini, mereka diberi mendapat kesempatan atau hak untuk pulih kembali. Yaitu salah satu caranya yaitu dengan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini sudah ada timnya. Nanti ada tim kesehatan atau dokter, tim psikologi, konselor. Ya, saya berharap pemuda-pemudi yang ada di Kota Bengkulu ini ya minimal seperti Pupan lah. Kan begitu. Kita tidak usah bicara lebih banyak harus begini, tetapi minimal kita menjadi pemuda minimal ada kegiatan-kegiatan yang seperti Pupan, yang mana walaupun masih muda, tetapi kita ada manfaat ya dan role model bagi pemuda masa depan. Sehingga karena dengan pemuda inilah masa depan bangsa, langkah ke depan bangsa ini ada di tangan pemuda. Oke, baik Pak, terakhir ya Pak, yang ingin saya tanyakan, apa harapan kedepannya dalam program rehabilitasi sosial ini tadi Pak? Ya, harapan kita ke depan ya mereka yang sudah direhab ini bisa pulih. Dan juga ditambah lagi program lagi ke depan lebih banyak lagi mereka yang program. Kan kita tahu di sini ini 50% lebih warga binaan sini. Ya kita berharap mereka yang ada semua bisa direhabilitasi dan berkurang orang yang berkurang. Itu yang mereka. Bengkulu, 3 Februari 2021. Cikaidia Putri melaporkan dari Lapas Kelas 2A Bengkulu.